Tragedi selalu datang mewarnai hidup manusia, dan uniknya kisah sedih alam nyata ini sering jadi gagasan yang menarik buat para sineas dimanapun. Dan ya, kisahnya yang menarik akhirnya dibuatlah sebuah film. Hidup ini memang kadang penuh warna, kadang ada senang dan sedih, kadang juga ada komedi dan tentunya ada tragedi. Jangan salah, peristiwa tragis ini justru bisa menjadi pembelajaran dalam hidup. Itu sebabnya para sineas banyak meminjam kisah-kisah kelam sebagai gagasan dan karyanya itu. Oke, welcome back to the next cinema channel. Masih bersama gue lagi, Are, yang akan memberikan film-film tragedi sadis yang diangkat berdasarkan kisah nyata yang filmnya bikin kita merinding. Dan buat kalian para pecinta film, apalagi dengan genre seperti ini, kalian bisa ikutin channel ini dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Kalau udah, mari langsung aja kita masuk ke dalam list filmnya. Film yang terinspirasi dari serangan teroris Pakistan di sebuah hotel Mumbai, India pada tahun 2008 ini berhasil difilmkan, dan banyak korban yang jatuh akibat peristiwa tersebut dan difilmkan dengan judul Hotel Mumbai. Berlatar tahun 2008, Hotel Mumbai menceritakan tentang kehidupan Arjun sebagai warga miskin India membuatnya harus berjuang mencari nafkah untuk keluarganya. Dia bekerja sebagai pegawai di hotel mewah langganan selebriti dunia, yaitu Taj Hotel atau yang dikenal sebagai Hotel Mumbai. Di hari itu, Taj Hotel juga kedatangan tamu VIP, yaitu pasangan suami istri David dan juga Zahra yang membawa anaknya yang masih bayi serta pengasuhnya. Pada hari yang sama, sekelompok teroris tiba di Mumbai dan langsung bergerak ke tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti stasiun kereta, jalan umum, dan juga Taj Hotel yang menjadi tujuan utamanya. Penonton di film ini nggak bakal dibikin nafas karena filmnya benar-benar menegangkan dari awal film sampai akhir. Dari aksi teroris yang kejam itu, actionnya sangat keren dan bisa gue katakan trailernya juga oke. Apalagi film yang satu ini bisa menguras emosi kalian semua. Pokoknya acungan jempol buat Dev Patel yang actingnya really brilliant. Dia benar-benar menggambarkan dedikasi seorang pelayan hotel yang nyata dan dedikasi seluruhnya buat si pengunjung. Penampilannya bisa gua katakan sangat mengesankan. Mungkin itu berkat arahan sutradara Anthony Maras yang berhasil memberikan karakter yang kuat serta aksi pembunuhan yang benar-benar keji untuk film Hotel Mumbai ini. Overall buat gua sendiri, Hotel Mumbai adalah film yang benar-benar berhasil menguras emosi penontonnya dan banyak memberikan adegan yang sangat luar biasa. Dan thrillernya juga, di sini oke banget. Hotel Mumbai tayang perdana pada 29 November 2019. IMDb memberikan rating pada sebuah film action thriller kisah nyata ini sebesar 7,6 serta di-vote lebih dari 59.000 pengguna akun dengan dilabeli R. Terinspirasi berdasarkan kisah nyata kejadian perang saudara yang terjadi di Somalia pada tahun 1991. Dan kalian semua di film ini bakalan melihat kerjasama antara kedutaan Korea Selatan dan Korea Utara di film Escape from Mogadishu. Menceritakan pada tahun 1991 di Mogadishu, Somalia, Korea Selatan diwakili sang duta besar yaitu Han Shin-song dan anggota intelijen NIS yaitu Kang Dae-jin yang tengah melobi status keanggotaan PBB. Begitu juga dengan Korea Utara yang dipimpin duta besarnya yaitu Rim Young-so, dan mereka benar-benar bersaing saling menjatuhkan satu sama lain. Tetapi ketika Korea Selatan sedang bersaing dengan Korea Utara untuk mendapatkan dukungan dari negara di Afrika Timur tersebut, Somalia terperosok lebih dalam ke dalam perang saudara dan anarki. Hanya satu pilihan yang tersisa bagi kedua negara Korea tersebut, yaitu segera keluar dari Somalia. Film yang satu ini menampilkan sisi drama yang pas dan juga actionnya nggak berlebihan. Dua-duanya saling menyimbangi satu sama lain. Dan film Escape from Mogadishu juga akan menampilkan dua negara Korea ini saling kerjasama untuk keluar dari Somalia. Dua aktor yang mencuri perhatian gua adalah Kim Yoon-so dan juga Jo In-sung yang bermain dengan sangat apik. Mereka berdua bisa membawakan isi cerita ke dalam aksi yang mereka berikan. Dan yang terpenting, film asal Korea ini berhasil menampilkan yang berbeda pastinya berkat arahan sutradara Ryo Sung-won yang karirnya memang stabil di dunia perfilman. Overall, Escape from Mogadishu adalah film yang menarik untuk ditonton karena bisa menampilkan keseimbangan antara drama dan aksi dan melibatkan juga elemen-elemen dari sosial politiknya. Escape from Mogadishu tayang perdana pada 28 Juli 2021. IMDb memberikan rating pada sebuah film action terbaru asal Korea ini sebesar 7,2 serta di-vote dari 2000 pengguna akun dengan dilabeli R.
Sebuah film yang diangkat dari kisah nyata 5 pembunuhan berantai yang terjadi selama 1968 sampai 1969 yang benar-benar memberikan kengeriannya tersendiri melewati judul film Zodiac. Diangkat dari kisah nyata, Zodiac ini bercerita tentang pembunuh berantai yang rata-rata korbannya adalah pasangan kekasih. Uniknya, pembunuh ini selalu membuat yang laki-laki hidup dalam keadaan sekarat dan sedangkan yang perempuan dibunuh saat itu juga. Selain itu, dia akan melaporkan perbuatannya sendiri ke polisi melalui telepon. Kelebihan film ini sendiri nggak begitu menonjolkan sisi sadis seperti kebanyakan film lainnya. Namun, benar-benar mampu menyajikan ketegangan hanya dari jalan ceritanya aja. Kalian dapat merasakan sensasi menegangkan hanya dari dering telepon, sepatah kalimat dan adegan-adegan sederhana lainnya. Dan walaupun ya menurut gua ini adalah film underrated, tapi film ini sukses sebagai film true story mystery crime karena menurut gua di sini sang sutradara yaitu David Fincher berhasil membuat tingkat ketertarikan gua dengan plotnya bertambah seiring berjalannya waktu. Apalagi ditambah akting dari dua aktor kawakan Hollywood yaitu Jake Gyllenhaal yang bermain cukup apik dan mencuri perhatian penontonnya serta Robert Downey yang gak kalah bagusnya. Dari keseluruhan, Zodiac bisa gua katakan film underrated yang memiliki sutradara mumpuni dan aktor yang bermain cukup baik, dan yang pasti ceritanya juga berdasarkan kisah nyata pada saat itu yang cukup mengerikan. Zodiac tayang perdana pada 28 Februari 2007. IMDb memberikan rating pada sebuah film yang memberikan beberapa adegan mengerikan ini sebesar 7,7 serta di-vote dari 200.000 pengguna akun dengan dilabeli R. Film yang satu ini diambil berdasarkan bencana besar yang terjadi di kapal penambang minyak Deepwater Horizon tahun 2010 yang lalu, di mana kebocoran pipa tambang menyebabkan kebakaran yang berlangsung selama 87 hari dan menelan korban setidaknya 11 orang di tragedi film Deepwater Horizon. Deepwater Horizon mengisahkan pada 20 April 2010 di mana anjungan pengoboran minyak yang dioperasikan oleh kontraktor swasta Transocean akan memulai pengoboran di lepas pantai selatan Louisiana atas nama BP. Mike Williams dan Jimmy Harrell terkejut mengetahui bahwa para pekerja yang ditugaskan untuk menguji integritas pekerjaan semen baru saja selesai dikirim pulang lebih awal. Mereka pulang tanpa melakukan logbound atas dasarkan manajer BP yaitu Donald Vidrin dan juga Robert Kaluza. Sementara Mike mempersiapkan tim pengeboran, Harrell bertemu dengan Vidrin dan membujuknya untuk melakukan tes yang sudah ditentukannya itu. Uniknya film yang diangkat dari kisah nyata ini digarap dengan plot seperti film biasa. Berbeda dengan banyak film lain yang biasanya dikemas ala dokumenter dengan banyak keterangan waktu dan tempat secara narasi maupun yang tertulis di filmnya. Hanya sedikit prolog di bagian awal yang akan menunjukkan kalau film yang kalian tonton ini adalah diadaptasi dari kejadian sungguhan, yaitu potongan wawancara Mike Williams setelah kejadiannya itu. Akan ada kolaborasi keren dari dua aktor kawakan Hollywood yaitu Mark Wahlberg dan juga Kurt Russell yang dua-duanya bermain dengan sangat bagus, dan kalian bisa membuktikan sendiri dengan cara nonton film yang satu ini. Sutradara yang namanya familiar banget di perfilman Hollywood yaitu Peter Berg di film kali ini memberikan konflik dan cerita yang sangat menarik pastinya. Secara keseluruhan, film Deepwater Horizon ini cocok ditonton buat kalian semua yang suka dengan film-film yang memberikan cerita dan konflik yang bagus. Deepwater Horizon tayang perdana pada 30 September 2016. IMDb memberikan rating pada sebuah film bencana alam ini sebesar 7,1 serta di-vote lebih dari 162.000 pengguna akun dengan dilabeli PG-13. Film adaptasi memoir Tommy Oldham Esquire berdasarkan kisah nyata yang berlatar peristiwa badai Raymond pada tahun 1983, di mana sepasang kekasih yang terombang-ambing di tengah Samudra Pasifik akibat terjangan badai Raymond di film Adrift. Menceritakan perjuangan Tommy Oldham dan juga tunangannya yaitu Richard Sapp, yang mana pada bulan September 1983 terombang-ambing di tengah lautan akibat terjangan badai besar. Tommy dan Richard adalah sepasang anak muda yang memang suka berpetualang di lautan. Bisa dibilang mereka adalah pelaut yang berpengalaman. Keduanya berusaha menemukan arti kehidupan dengan melakukan perjalanan dan juga petualangan. Jalan cerita Adrift dibuat dengan menggunakan alur maju mundur. Transisinya terlihat cukup rapi sehingga tidak terkesan maksa, ya walaupun sebenarnya penonton sudah bisa menebak-nebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Akting kedua pemeran nggak usah diragukan lagi.
Shailene Woodley memang mantap banget memerankan Tammy. Begitu juga dengan Sam Claflin yang cukup bagus dalam segi apapun. Terjadilah chemistry yang cukup kuat antara mereka berdua. Mungkin sepanjang film, akting mereka berdua lah yang memang menjadi kekuatan utama di film ini. Apalagi diarahkan oleh sutradara Baltasar Kormakur, film drama penuh haru ini bakalan seru menemani libur kalian semua. Secara keseluruhan, film Adolf ini cocok banget ditonton bareng pacar kalian karena bisa gua katakan banyak romantisme yang terjadi antara karakternya. Adolf tayang perdana pada 1 Juni 2018. IMDb memberikan rating pada sebuah film bencana alam laut ini sebesar 6,6 serta di-vote lebih dari 53.000 pengguna akun dengan dilabeli PG-13. Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film tragedi sadis yang diangkat berdasarkan kisah nyata yang bisa gue share kali ini. Subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gue, kalian boleh tulis di kolom komentar. Sekian dari gue Are, see you in the next film.